coba kita lihat di kitab saudara, Matius 25. Apa yang diterangkan Yesus? Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Apakah ini benar-benar terjadi? Benar-benar terjadi. Kenapa? Karena Tuhan saudara manusia. Ini terjadi beneran. Karena Yesus itu manusia. Begitu dia lapar, dikasih makan. Begitu dia haus, dikasih minum. Dia benar manusia. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya terkini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Suwanto Pujakusuma. Baru kita memahami Tuhan itu yang benar. Caranya bagaimana cara untuk menelitinya? Kita harus melihat dari sisi historis. Sisi historis kitab ini dibuat itu historisnya seperti apa? Nah, setelah kita melihat dari sisi historis, kita telah isi di kitab itu. Di situ dikatakan Tuhan itu sakit, minta untuk dikunjungi oleh anak cucu Adam. Lalu Tuhan itu lapar, minta diberi makan. Lalu Tuhan itu haus, minta diberi minum. Jadi kalau kita uji misi di sini, ini Tuhan tidak lolos uji menjadi Tuhan. Tuhan sakit minta dikunjungi, Tuhan lapar minta dikasih minum. Tuhan lapar minta dikasih makan, Tuhan haus minta dikasih minum oleh manusia. Tuhan mengeluh sakit, Pak. Apakah layak Tuhan itu sakit? Tuhan mengeluh lapar, apakah layak Tuhan itu lapar? Tuhan mengeluh haus, apakah layak Tuhan itu haus? Kan tidak mungkin. Nah, Tuhan kami ini tidak pernah mengeluh. Itu Yesus yang lapar. Jangan goreng nih. Dia mama lapar. Moderator, kau makan. Enggak, Cibet potong-potong ya. Boleh. Jangan dong, biar ada. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi, kalau diuji ini, Tuhan ini tidak lolos kriteria. Kalau Tuhan kami, apakah dia mengeluh sakit? Tuhan kami, apakah dia mengeluh lapar? Tuhan kami, apakah dia mengeluh haus? Tidak ada. Bang Juma, aku dulu menjawab ya Bang Juma, walaupun aku Kristen, walaupun dia Kristen. Kalau terkait tentang soal makanan yang dikatakan Allah itu sakit ini, di dalam Alkitab itu pun dikatakan juga, bro. Di dalam Matius 25 ayat 35, sebab ketika aku lapar kamu memberi aku makan, ketika aku haus kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit kamu melawat aku. Contohnya kepada jemaatnya, itu arti daripada teologianya, bukan contohnya Allah itu sakit, bukan. Meledak. Oke. Iya, nanti kau lawan saya, nanti kau lawan saya, biarkan Bang Juman arah itu. Nanti kau lawan saya. Baik. Nah, sekarang coba kita lihat di kitab saudara, Matius 25. Apa yang diterangkan Yesus? Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Apakah ini benar-benar terjadi? Benar-benar terjadi. Kenapa? Karena Tuhan saudara manusia. Ini terjadi beneran. Karena Yesus itu manusia. Begitu dia lapar, dikasih makan. Begitu dia haus, dikasih minum. Dia benar manusia. Berbeda dengan keadaan yang tadi. Jadi apapun yang Anda narasikan, Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau wahai Nabi Muhammad, melainkan membawa Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Dan juga Allah mengatakan begini, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan kami tidak mengutus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan kepada seluruh umat manusia, mau dia Kristen, mau dia Hindu, mau dia Buddha, mau dia ateis, kepada seluruh umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan pembawa berita pengeringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kebanyakan manusia tidak mengetahui. Aku mengutusmu sebagai pembawa peringatan, sebagai pembawa kabar gembira, tapi sebagian besar dari mereka kemudian tidak mengetahui. Padahal kita sudah mengajarkan nih, Torah untuk Yahudi, Injil untuk Yahudi, kita bukan Yahudi, ada Al-Quran datang untuk kita, kami sudah memberitahukan. Tapi Anda kemudian ketika diberi peringatan, Anda lebih cenderung kepada kesesatan. Demikian, jadi sebuah aturan itu harus terkoneksi dengan logika, dengan akal. Kapan tidak terkoneksi dengan logika berarti irrasional. Segala sesuatu yang irrasional berarti tidak seimbang. Segala sesuatu yang tidak seimbang, pincang dia, timbang dia, yang ada adalah jatuh. Demikian, silakan.